Halo sahabat Garuda di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam update berita terbaru Timnas Indonesia hari ini. Kabar utama yang akan kita bahas adalah persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026, perkembangan terbaru proses naturalisasi pemain keturunan, serta peluang skuad Garuda untuk meraih gelar juara Asia Tenggara yang selama ini menjadi impian seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini suasana optimisme sedang menyelimuti sepak bola Indonesia. Setelah menjalani agenda FIFA Matchday bulan Juni dengan hasil yang cukup memuaskan, fokus skuad Garuda kini sepenuhnya tertuju kepada FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung mulai akhir Juli mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, terus mempersiapkan tim secara maksimal. Program latihan yang telah dijalankan selama beberapa pekan terakhir menjadi bagian dari upaya membangun tim yang solid dan kompetitif. Hartman ingin memastikan seluruh pemain memahami strategi permainan yang akan diterapkan ketika menghadapi lawan-lawan kuat di kawasan Asia Tenggara. Sahabat Garuda, salah satu kabar terbesar yang menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir adalah perkembangan proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, yaitu Luke Vickery dan Mitchell Baker. Kedua pemain tersebut kini semakin dekat untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi mereka telah mendapatkan persetujuan dari Komisi X DPR RI dan memasuki tahap akhir administrasi. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan Timnas Indonesia menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Luke Vickery merupakan pemain muda yang berkarir bersama MacArthur FC di Australia. Ia dikenal memiliki kemampuan bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan menciptakan peluang menjadi kelebihan utama yang dimiliki pemain berusia 20 tahun tersebut. Sementara itu Mitchell Baker merupakan penyerang muda yang bermain di Amerika Serikat. Banyak pengamat menilai Mitchell Baker memiliki karakter striker modern yang mampu bergerak aktif di dalam maupun luar kotak penalti. Kehadirannya dapat menjadi solusi tambahan bagi lini depan Timnas Indonesia. Menariknya, sebelum proses naturalisasi selesai, Luke Vickery dan Mitchell Baker sudah sempat mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan agar keduanya bisa lebih cepat beradaptasi dengan sistem permainan serta mengenal rekan-rekan setim mereka. Pelatih John Hartman disebut sangat antusias melihat perkembangan kedua pemain tersebut. Ia percaya kehadiran Luke Vickery dan Mitchell Baker dapat memberikan opsi tambahan yang sangat penting ketika Indonesia menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Sahabat Garuda, apabila proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, maka Luke Vickery dan Mitchell Baker berpotensi menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut dipandang sebagai target realistis untuk penampilan perdana mereka bersama skuad Garuda. Selain perkembangan naturalisasi, perhatian publik juga tertuju kepada kekuatan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Di sektor pertahanan, Indonesia memiliki sejumlah pemain berkualitas yang tampil di level tinggi. Jay Ises masih menjadi sosok penting sekaligus pemimpin di lini belakang. Pengalaman bermain di Eropa membuatnya menjadi salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Kemudian ada Kevin Dix yang mampu bermain di berbagai posisi. Fleksibilitasnya memberikan keuntungan besar bagi tim pelatih ketika menyusun strategi menghadapi lawan yang berbeda-beda. Justin Hubner juga diprediksi menjadi bagian penting dari pertahanan Garuda. Karakter bermain yang agresif dan semangat juang tinggi membuatnya menjadi pemain yang selalu mendapat perhatian dari para supporter. Di lini tengah, Indonesia memiliki Tom Haye yang menjadi pengatur permainan utama. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki Tom Haye menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad saat ini. Selain Tom Haye, ada Ivar Jenner yang terus menunjukkan perkembangan luar biasa.
Gelandang muda ini memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang sehingga sangat cocok dengan gaya permainan modern yang diterapkan John Hartman. Beranjak ke lini depan, Indonesia memiliki beberapa pemain yang siap menjadi mesin gol. Ole Romeni menjadi salah satu nama yang paling dinantikan kontribusinya. Banyak supporter berharap dirinya mampu menjadi ujung tombak yang tajam dalam perjuangan meraih gelar juara. Rafael Struijk juga tetap menjadi andalan. Kecepatan dan kemampuan individu yang dimilikinya membuat pertahanan lawan sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengannya. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki talenta muda seperti Jens Raven yang terus menunjukkan perkembangan positif. Kehadiran pemain-pemain muda memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sahabat Garuda, jika melihat kualitas pemain yang tersedia saat ini, tidak mengherankan apabila banyak pengamat mulai memasukkan Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat juara FIFA ASEAN Cup 2026. Namun tentu saja perjalanan menuju gelar juara tidak akan mudah. Vietnam masih menjadi salah satu pesaing utama Indonesia. Sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara, Vietnam dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Thailand juga tetap menjadi tim yang sangat berbahaya. Pengalaman mereka dalam memenangkan berbagai gelar membuat Thailand selalu menjadi lawan yang harus diwaspadai. Malaysia, Filipina, dan Singapura juga terus berkembang sehingga persaingan di kawasan Asia Tenggara semakin ketat dari tahun ke tahun. Karena itu John Hartman terus menekankan pentingnya fokus dan konsistensi kepada seluruh pemain. Salah satu faktor yang menjadi kekuatan Indonesia saat ini adalah kedalaman skuad yang semakin baik. Jika beberapa tahun lalu Indonesia sering mengalami kesulitan ketika pemain inti absen, kini situasinya mulai berbeda. Kehadiran pemain naturalisasi berkualitas dan perkembangan pemain lokal membuat Indonesia memiliki banyak pilihan di setiap posisi. Selain itu, mentalitas para pemain juga mengalami peningkatan yang signifikan. Mereka kini lebih percaya diri ketika menghadapi tim-tim kuat dan tidak lagi merasa inferior seperti pada masa lalu. Dukungan luar biasa dari para supporter juga menjadi modal penting bagi perjuangan timnas Indonesia. Dimanapun timnas bermain, dukungan masyarakat Indonesia selalu terasa. Stadion yang penuh dan semangat supporter menjadi energi tambahan yang sangat berharga bagi para pemain. Sahabat Garuda, memasuki akhir Juni tahun 2026, harapan untuk melihat Indonesia mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup semakin besar. Dengan persiapan yang matang, tambahan amunisi baru melalui proses naturalisasi, serta kualitas skuad yang semakin kuat, peluang Indonesia untuk menciptakan sejarah terbuka sangat lebar. Kini seluruh masyarakat Indonesia menantikan langkah berikutnya dari skuad Garuda. Mampukah JIZES dan kawan-kawan membawa Indonesia meraih gelar juara ASEAN untuk pertama kalinya? Mampukah Luke Vickery dan Mitchell Baker memberikan dampak besar setelah resmi bergabung dengan timnas Indonesia? Dan mampukah John Hartman mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pelatih yang membawa Indonesia menjadi Raja Asia Tenggara? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab dalam beberapa bulan ke depan. Yang pasti, saat ini timnas Indonesia sedang berada dalam jalur yang sangat menjanjikan. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi besar meraih gelar juara bukanlah sesuatu yang mustahil. Demikian update berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Terus dukung Timnas Indonesia dimanapun berada. Salam Garuda. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru berita Timnas Indonesia.